Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-12 terkait tentang dinamika atmosfer bumi, kita akan membahas terkait tentang air di atmosfer. Air di atmosfer ini adalah materi yang keempat. Oke, jadi eh, perubahan atau keadaan yang berubah dari air. Yang pertama adalah presipitasi atau curah hujan adalah segala bentuk air yang jatuh dari awan. Ketika datang untuk menjalankan atau melalui proses atmosferik, uap air adalah gas yang paling penting di atmosfer. Nah, kita akan mencoba untuk berubah ya dari padat ke cair. Jadi proses perubahan keadaan atau kondisi seperti es yang mencair membutuhkan energi yang ditransfer dalam bentuk panas. Nah, kalau laten adalah energi yang diserap atau dilepaskan selama perubahan keadaan. Kemudian kita juga tahu ada peristiwa dari cair ke gas. Yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Adalah sebuah proses perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas. Yang berikutnya ada kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana gas seperti uap air berubah menjadi cair menjadi air. Oke, kemudian perubahan dari padat ke gas. Yang pertama adalah sublimasi. Sublimasi adalah konversi dari benda padat langsung ke gas tanpa melewati keadaan cair. Sedangkan deposisi adalah konversi uap langsung menjadi padatan. Jadi dulu mungkin waktu SD atau mungkin waktu ya masih waktu belajar, kita selalu menganggap bahwa dari gas ke padat, padat ke gas sama ya namanya sublimasi. Padahal sebenarnya mereka adalah sebuah proses yang berbeda. Oke, ini ya tadi bagaimana kita mengetahui dari perubahan fase, di mana dari solid ke gas, solid ke liquid, liquid ke gas, gas ke liquid dan lain sebagainya. Kita akan dapatkan di sini ada beberapa angka-angka. Nah, angka-angka ini merepresentasikan angka aproksimasi kalor, baik yang diserap ataupun dilepas, ketika 1 gram air berubah dari satu wujud materi ke wujud lainnya. Artinya, kalau kita dapatkan sebesar ini ya 334 Joule, artinya ada kalor sebesar 334 Joule yang terserap sehingga menjadi cair. Gitu. Sedangkan dari liquid ke gas ini membutuhkan sekitar 225 atau 2258 kalor yang terserap. Yang berikutnya adalah kelembapan. Kelembapan adalah istilah umum untuk jumlah uap air di udara. Kemudian ada saturasi. Uap atau udara jenuh ketika mengandung jumlah maksimum uap air yang dapat ditampungnya pada suhu dan tekanan tertentu. Ketika jenuh, udara hangat mengandung lebih banyak uap air daripada udara jenuh dingin. Kemudian kelembapan relatif. Kelembapan relatif adalah rasio kandungan uap air aktual udara dibandingkan dengan jumlah uap air yang dapat ditampung oleh udara pada suhu dan tekanan tersebut. Singkatnya, ketika kandungan uap air di udara tetap konstan, menurunkan suhu udara menyebabkan peningkatan kelembapan relatif dan menaikkan suhu udara menyebabkan penurunan kelembapan relatif. Nah, ini ya penggambarannya. Jadi ketika kandungan uap air, yaitu rasio pencampuran adalah konstan, penurunan temperatur udara menyebabkan peningkatan kelembapan relatif. Dalam contoh ini, ketika temperatur udara di labu diturunkan 20 derajat, ini kan ya awalnya kan 20 derajat nih, kemudian turun ya sampai 0 derajat. Nah, jadi ketika 20 ke 10, kelembapan relatifnya naik dari 50 ke 100%. Kemudian dari 10 ke 0 menyebabkan setengah uap air terkondensasi. Di alam, pendinginan udara di bawah rasio pencampuran saturasinya umumnya menyebabkan kondensasi dalam bentuk awan, embun, atau kabut.
Kemudian yang berikutnya ada titik embun. Titik embun adalah suhu di mana sebidang udara perlu didinginkan untuk mencapai saturasi. Nah, gimana sih cara mengukur kelembapan? Nah, salah satu alatnya adalah hygrometer. Hygrometer yaitu alat untuk mengukur kelembapan relatif. Ada juga yang namanya sikrometer. Jadi sikrometer itu adalah hygrometer dengan temperatur bola kering dan bola basah. Penguapan air dari bola basah membuat suhu udara tampak lebih rendah dari pengukuran bola kering. Kedua suhu tersebut dibandingkan untuk menentukan kelembapan relatif. Nah, ini adalah contoh bagaimana ada embun di jaring laba-laba. Yang mana embunnya? Ya ini nih. Ini embunnya, nih jaring laba-labanya. Dan jaring laba-laba itu adalah salah satu benda yang paling kuat secara struktur. Nah, ini adalah sikrometer sling digunakan untuk menentukan kelembatan relatif dan titik embun. Oke, demikian untuk materi yang keempat ini. Silakan kalau ada pertanyaan dituliskan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silakan dilanjut ke kuis dan agar bisa untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walau fiqh dan metodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.